Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, para hadirin yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Saya ucapkan selamat kepada segenap pengurus dan anggota PAVI atas penyelenggaraan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional ke-13 PAVI tahun 2014 ini. Tema seminar dan musyawarah ini yaitu mewujudkan tenaga kefarmasian yang jujur, jelas, jernih, handal, dan bermartabat sangat relevan dengan upaya kita menyikapi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk layanan kefarmasian yang terbaik, yang dilaksanakan dengan bangga, secara tulus ikhlas, dan sesuai panggilan hati nurani. Pilihan tema ini juga mencerminkan dukungan dan komitmen Persatuan Ahli Farmasi Indonesia pada suksesnya pembangunan kesehatan di tanah air kita. Sebab keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh peran dan komitmen seluruh tenaga kesehatan, termasuk tenaga teknis kefarmasian, dan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Kita patut bersyukur karena pembangunan kesehatan kita diperkuat oleh organisasi PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, dengan pengurus daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Saya sampaikan permohonan maaf, saya tidak dapat hadir secara pribadi dalam acara yang sangat penting ini. Namun saya merasa berbahagia dan bersyukur dapat menyampaikan sambutan melalui rekaman video ini. Saudara-saudara, dalam rasa syukur kita juga prihatin karena banyaknya bencana alam yang kita hadapi akhir-akhir ini. Rasa simpati kita tertuju kepada saudara-saudara kita yang saat ini berada di lokasi bencana atau di pengungsian. Bela sungkawa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang kehilangan keluarga atau orang yang dicintainya akibat bencana. Semoga arwah para korban bencana beristirahat dalam damai di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Saudara-saudara, pembangunan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan akses seluruh masyarakat pada pelayanan kesehatan, termasuk kefarmasian yang komprehensif, bermutu, dan terjangkau, guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah memperkuat upaya ini antara lain dengan menetapkan kebijakan obat nasional atau KONAS berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 189 tahun 2006 yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu, serta penggunaan obat rasional. Tujuan tersebut antara lain diwujudkan dengan pengembangan sumber daya manusia kefarmasian yang diperlukan antara lain melalui penyediaan dan penempatan tenaga kefarmasian, termasuk tenaga teknis kefarmasian, secara merata sesuai kebutuhan masyarakat di setiap daerah dan jenjang pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kefarmasian di Indonesia selalu harus ditingkatkan dari waktu ke waktu agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik. Untuk maksud tersebut, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian di seluruh Indonesia. Data riset fasilitas kesehatan tahun 2011 menunjukkan rasio
tenaga teknis kefarmasian di puskesmas mencapai 0,92. Data ini mengindikasikan bahwa ada puskesmas yang belum memiliki tenaga teknis kefarmasian, karena ada juga beberapa puskesmas yang saya kunjungi yang sudah mempunyai lebih dari satu tenaga teknis kefarmasian. Dewasa ini ada 15 politeknik kesehatan atau akademi farmasi milik pemerintah, termasuk TNI Polri dan Pemda, yang menyelenggarakan program studi bidang teknis kefarmasian dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, program studi yang sama juga diselenggarakan oleh 61 akademi farmasi milik swasta yang juga berlokasi di berbagai tempat di tanah air. Setiap tahun dihasilkan sekitar 4.700 tenaga teknis kefarmasian di seluruh Indonesia. Sementara itu, jumlah tenaga teknis kefarmasian yang diperlukan oleh jajaran kesehatan pemerintah adalah sekitar 12.100 orang. Jika dihitung pula kebutuhan kalangan swasta, termasuk kebutuhan industri farmasi, maka jumlah dan mutu yang diperlukan lebih besar lagi. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak semua pihak terkait, termasuk PAVI dan institusi pendidikan tenaga teknis kefarmasian, untuk bersama-sama mengatasi permasalahan kekurangan tenaga dan maldistribusi tersebut. Saya juga menghimbau kepada institusi pendidikan tenaga teknis kefarmasian, baik milik pemerintah maupun swasta, agar senantiasa pertama, menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan dan lulusannya. Kedua, selalu menyesuaikan kurikulumnya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan perkembangan pembangunan kesehatan. Saudara-saudara, pada tanggal 1 Januari 2014 yang lalu, Bapak Presiden telah mencanangkan dimulainya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta agar segenap tenaga kefarmasian di Indonesia, baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian, untuk bahu-membahu bersama seluruh sumber daya manusia kesehatan lainnya mensukseskan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Peran tenaga kefarmasian di era JKN adalah memastikan tercapainya ketersediaan, keterjangkauan, dan penggunaan obat yang rasional. Peran ini dapat dilakukan melalui praktek pelayanan kefarmasian. Secara berkala, pemerintah menerbitkan Formularium Nasional atau Fornas yang memuat daftar dan harga obat serta bahan medis habis pakai sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh tenaga kefarmasian di tanah air selalu akan mempedomani Formularium Nasional ini dengan cermat. Saudara-saudara, pelayanan kefarmasian adalah bagian tak terpisahkan dari pelayanan kesehatan dan merupakan pelayanan yang menjadi tanggung jawab langsung profesi kefarmasian. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat-obat sebagai komoditi, telah berkembang menjadi pelayanan kefarmasian yang komprehensif dengan tujuan: satu, meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Dua, keamanan penggunaan obat. Ketiga, efisiensi biaya obat. Dan keempat, meningkatkan kualitas hidup pasien. Saya berharap agar segenap tenaga teknis kefarmasian di tanah air menyesuaikan cara kerjanya dengan paradigma baru ini. Dan saya ingatkan,
tahun 2015 dengan adanya AFTA, maka kita juga harus bisa bersaing dengan tenaga-tenaga kefarmasian di seluruh ASEAN. Oleh karena pada saat itu kita harus membuka diri terhadap tenaga-tenaga dari negara-negara lain yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, mutu tenaga kefarmasian kita harus bisa ditingkatkan. Saudara-saudara, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya berharap agar seminar nasional dan musyawarah nasional ke-13 Persatuan Ahli Farmasi Indonesia ini akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi segenap pengurus dan seluruh anggota PAVI dalam berperan mewujudkan bangsa yang sehat dan sejahtera. Akhirnya, dengan memohonkan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini seminar dan musyawarah nasional ke-13 Persatuan Ahli Farmasi Indonesia tahun 2014 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.